Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hersake Sangki dengan NIM F1E22237 dari Prodi Teknik Elektro, ruang R001. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar komunikasi data. Baiklah, yang pertama masuklah kita pada apa sih pengertian atau definisi dari komunikasi data. Dilihat dari makna perkatanya bahwa komunikasi data terdiri dari dua kata, yaitu komunikasi dan data, yang dimana makna komunikasi secara penalaran artinya berbicara. Biasanya ketika kita berbicara, yang kita pertukarkan itu adalah informasi. Karena di sini istilahnya adalah komunikasi data, maka yang tukarkan di sini adalah data. Data itu sendiri adalah informasi yang dipertukarkan antara dua atau lebih perangkat. Nah, sedangkan dilihat dari definisi secara utuhnya bahwa adapun untuk komunikasi data ini sendiri ini adalah proses pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media eh, transmisi. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang memastikan bahwa data yang dikirim dapat diterima, diproses, dan digunakan dengan benar oleh penerima. Konsep ini mencakup berbagai aspek teknis dan praktis yang penting dalam dunia teknologi informasi dan teknokomunikasi. Selanjutnya yaitu tentang komponen komunikasi data, di mana dari beberapa referensi yang sudah diinput bahwa komponen dari komunikasi data terdiri dari 6, yaitu sumber atau source, pemancar atau transmitter, media transmisi, penerima, tujuan, dan terakhir yaitu protokol. Baiklah, yang pertama yaitu sumber atau source, di mana sumber ini adalah perangkat yang menghasilkan data untuk ditransmisikan. Jadi, sumber atau source ini berbicara tentang perangkat. Bagaimana perangkat ini bisa menghasilkan data untuk ditransmisikan? Contohnya ketika kita ingin menulis sesuatu, kita membutuhkan perangkat seperti komputer, laptop, handphone, dan lain-lainnya. Adapun data yang dimaksud di sini yaitu seperti gambar, yaitu terdapat teks, gambar, atau audio ataupun video. Selanjutnya yaitu pemancar atau transmitter, di mana pemancar atau transmitter adalah perangkat yang berfungsi untuk mengubah informasi seperti suara, gambar, atau data menjadi sinyal elektromagnetik. Pemancar memiliki peran penting dalam komunikasi jarak jauh. Dia memastikan informasi atau data itu dapat disampaikan dengan efisien dan akurat. Adapun beberapa contoh dari pemancar antara lain yaitu radio FM, televisi, dan router WiFi. Di mana untuk radio FM ini bagaimana pemancar radio FM ini mengubah suara dari studio penyiaran menjadi sinyal radio frekuensi modulasi dan uh, memancarkannya melalui antena sehingga pendengar yang memiliki radio penerima ini dapat menangkap sinyal ini dan mendengarkan siaran. Adapun untuk televisi, pemancar televisi ini mengubah sinyal video atau audio menjadi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan ke antena televisi sehingga penerima televisi kemudian mengubah sinyal ini menjadi gambar dan suara yang bisa ditonton. Dan yang router WiFi yaitu contoh pemancar dalam jaringan data. Router ini mengubah data digital menjadi sinyal radio yang dipancarkan ke perangkat seperti laptop yang memungkinkan adanya koneksi internet tanpa kabel. Selanjutnya yaitu media transmisi, di mana media transmisi merupakan suatu jalur transmisi tunggal ataupun jaringan transmisi kompleks yang digunakan untuk menghubungkan sistem sumber dengan sistem tujuannya. Adapun untuk jenis-jenis media transmisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu kabel. Ini dapat berupa kabel tembaga atau kabel serat optik. Yang kedua yaitu nirkabel. Ini berupa gelombang radio, gelombang mikro, atau gelombang
inframerah. Nah, dalam sistem transmisi data ada tiga alur utama yang digunakan untuk mengirim data antara pengirim dan penerima. Jadi, setiap alur transmisi ini memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, tergantung pada arah dan cara data dikirimkan. Nah, yang pertama atau gambar yang pertama ini merupakan simplex. Ini adalah alur transmisi yang hanya memungkinkan data mengalir pada satu arah saja dari pengirim ke penerima. Nah, misalnya yaitu seperti siaran televisi dan radio. Nah, yang gambar kedua ini merupakan half duplex. Ini adalah alur transmisi yang memungkinkan data mengalir dua arah, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya yaitu walkie-talkie. Nah, yang ketiga yaitu full duplex. Ini adalah alur transmisi yang memungkinkan data mengalir dua arah dalam waktu yang bersamaan. Contoh komunikasi handphone dari PC. Selanjutnya yaitu penerima. Penerima adalah perangkat atau komponen yang bertanggung jawab untuk menerima sinyal atau data yang dikirimkan oleh pengirim atau transmitter. Biasanya penerima mengubah sinyal yang diterima kembali ke bentuk aslinya sehingga dapat diproses atau digunakan oleh perangkat penerima. Nah, adapun untuk fungsi utama dari penerima atau receiver antara lain yaitu yang pertama deteksi sinyal, di mana receiver menerima sinyal dari media transmisi, baik itu melalui kabel, radio, atau media lainnya. Selanjutnya yaitu konversi sinyal, di mana setelah menerima sinyal, receiver ini mengubahnya dari bentuk yang diterima, misalnya sinyal analog atau digital, mengubah bentuk yang diterima itu kembali ke format data asli seperti suara, video, dan data digital. Selanjutnya yaitu pemrosesan sinyal, di mana receiver juga dapat memproses sinyal lebih lanjut seperti memperkuat sinyal lemah dan lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan atau destination, di mana tujuan ini adalah titik akhir di mana data yang dikirimkan oleh pengirim diterima dan diproses. Destination bisa berupa perangkat, sistem, atau lokasi yang menjadi target pengiriman data dalam suatu jaringan komunikasi. Tujuan dari komunikasi data adalah memastikan bahwa informasi yang dikirimkan mencapai destination dengan akurat dan tepat waktu. Adapun beberapa fungsinya yaitu yang pertama penerimaan data. Destination menerima data yang telah dikirim dari transmisi. Yang kedua, pemrosesan data. Setelah destination menerima data, maka akan memprosesnya sesuai kebutuhan. Yang terakhir yaitu tanggapan atau umpan balik, di mana destination bisa mengirimkan umpan balik pada pengirim untuk mengkonfirmasi bahwa data sudah diterima dengan benar. Adapun contoh destination dalam komunikasi data antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu komputer dalam jaringan, yang kedua server web, yang ketiga smartphone dalam komunikasi seluler, dan yang terakhir yaitu printer dalam jaringan. Komponen yang terakhir yaitu protokol, di mana protokol adalah aturan yang disepakati para pelaku komunikasi tentang bagaimana komunikasi itu akan dijalankan. Protokol yang digunakan pada komunikasi data yaitu OSI dan TCP/IP. Nah, dapat dilihat pada gambar, kenapa kita butuh protokol? Karena banyak sekali perangkat di sekitar kita, ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop, komputer, PC, dan mereknya pun berbeda-beda, bahkan perangkatnya juga berbeda-beda. Ada yang server dan ada juga yang memanfaatkan saluran telepon dan sebagainya. Jadi, bagaimana semua ini dapat berkomunikasi satu sama lain, maka kita yang membutuhkan yang namanya protokol. Ibaratnya seperti itu. Adapun untuk contoh studi kasus protokol ini, misalnya dapat kita lihat pada gambar bahwa protokol digunakan agar satu sama lainnya dapat berkomunikasi. Protokol dapat kita ibaratkan seperti percakapan antara pemain sepak bola dari berbagai negara yang dimana memiliki bahasa yang berbeda. Maka protokol ini kita ibaratkan sebagai aturan penggunaan bahasa Inggris. Jadi, aturan diatur supaya seragam sehingga bisa berkomunikasi, bertukar data satu sama lainnya. Seperti itulah permisalan contoh studi kasus protokol.
Adapun kesimpulannya yaitu komunikasi data secara etimologi mengacu pada proses pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pengkodean data, transmisi sinyal, dekode sinyal, hingga interpretasi data oleh penerima. Dalam komunikasi data, terdapat 6 komponen utama yang berperan penting, yaitu sumber atau source, pemancar atau transmitter, media transmitter, penerima atau receiver, tujuan atau destination, dan yang terakhir yaitu protokol. Mungkin sekianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.